Apakah memang sudah ada catatan-catatan tersendiri sebelum nanti Prof. Didi pasti punya catatan kalau dari ekonomi. Silakan Mas Dede. Ya, terima kasih Mbak Brigita. Dan saya turut ini juga ya, turut melihat kondisi seperti ini, prihatin juga. Yang pertama begini, kalau kita lihat dari undang-undang, konstitusi mengatakan bahwa pendidikan itu wajib bagi semua warga negara. Tentunya kalau kita melihat dasarnya itu adalah pendidikan dasar. Lalu kemudian di dalam undang-undang pendidikan, sistem pendidikan nasional juga kewajibannya untuk pembiayaan itu adalah pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, kalau kita melihat pemerintah sebenarnya sudah melakukan berbagai program di mana mendorong pembiayaan pendidikan, itu dulu yang penting. Ada BOS, ada BOP, ada UKT, ada KIP, ada PIP dan lain-lain. Tetapi memang benar, saya sepakat dengan disampaikan Prof. Muji tadi, bahwa pendidikan ini seperti bisnis. Dan memang bisnis. Itu sebabnya banyak orang yang membangun yayasan, sekolah, lalu kemudian menjadi kampus, menjadi dan seterusnya, yang tujuan adalah sebanyak-banyaknya murid atau mahasiswa yang datang. Nah, kenapa bisa begitu? Karena jumlah lembaga pendidikan tidak ekivalen dengan jumlah penduduk atau anak-anak yang ingin masuk sekolah. Kita bisa lihat dari data, jumlah lulusan SD yang keterima di SMP tidak 100%. Yang dari SMP yang keterima di SMA juga tidak 100%. Demikian juga yang mau masuk kampus. Sehingga yang terjadi bukan kualitas pendidikan yang dikejar, tapi kuantitas pendidikan. Nah, karena kuantitas pendidikan, akhirnya, maaf saya harus ngomong juga, beban subsidi pemerintah atau BOS yang saat ini sudah mencapai 55 triliun, akhirnya hanya cukup sekedar membiayai operasional dasar, bukan untuk mendorong kualitas pendidikan. Nah, saya berbicara sampai di sini dulu, tetapi menurut hemat saya memang ada yang harus kita rubah konsep dasarnya. Jangan sampai pendidikan ini akhirnya menjadi ya sarana bisnis itu tadi. Kita harus targetnya adalah bagaimana mencetak sumber daya manusia. Karena dari komponen-komponen pendidikan yang mahal, saya bicara SD, SMP, SMA dulu ya, itu ternyata komponennya pertama adalah seragam, buku, terus kemudian gedung, RKB dan lain-lain ya. Lalu kemudian kegiatan-kegiatan non pelajaran. Inilah yang sebetulnya berbiaya besar, termasuk di dalamnya adalah pendapatan gaji guru ya dan lain-lain. Nah, kalau bicara kampus, tentu saya juga harus melihat memang ada bedanya antara swasta dengan negeri. Kebetulan anak saya dulu SD SMP di swasta, pindah negeri. Wah, saya kipas-kipas. Jauh ya? Jauh. Kemudian masuk kuliahnya yang satu dapat negeri juga, ya lebih kipas-kipas. Jadi memang di sini ada perbedaan yang mendasar antara negeri dan swasta. Dan saya rasa ini harus ada betul political will. Kita harus berbicara dengan pengelola kampus-kampus swasta tentunya. Bagaimana menekan biaya pendidikan. Sementara gitu dulu Mbak Brigita. Nah, ini kalau dari sisi ekonomi, Prof. Didi juga mengelola sekolah gitu ya, yayasan. Kita kan butuh sebenarnya ya sumber daya manusia yang mumpuni. Tapi ternyata masih mahal tadi dari dasar, kemudian menengah. Begini, kalau saya jelaskan secara komprehensif ya, saya terlibat sebagai dekan, direktur pasca, wakil rektor sudah ya. Di parlemen sebagai pimpinan komisi 10 di pendidikan ya. Pada waktu amandemen, saya anggota MPR yang mengamandemen bersama-sama anggota MPR lain yang 20%. Tidak ada di dunia itu, hanya beberapa saja yang mengamanatkan 20%. Sebenarnya yang Pak Dede tadi, Mas Dede sampaikan, untuk dasar SMA dan seterusnya, kebutuhan itu cukup. Asal tidak diserong-serongkan itu anggaran. Jadi tidak ada anak bangsa yang tidak sekolah. Sebab sekarang di balik ratusan Pemda yang korupsi, ya, itu dana pendidikan banyak sekali. Sangat banyak ya. Nah, untuk yang pendidikan itu ratusan ribu ada bidik misi. Dan saya dengan seorang teman saya di anggota KEN ya, penasihat presiden dulu ya, kebetulan seorang pengusaha, mendistribusikan 1.000 bahkan 2.000 beasiswa untuk pesantren-pesantren. Dan pesantren sekarang anggarannya itu berlimpah sekali, lebih besar dari Dikti ya, pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi
Yang swasta itu banyak itu tidak banyak. Tidak banyak. Jadi biarkan saja mereka, tapi harus wajib diaudit. Kalau tidak, sebab yayasan itu bisa diselewengkan masuk kantongnya. Dan itu dalam tanda kutip kriminal itu, mengambil dari yayasan itu. Tidak boleh, ya gitu. Nah, mengenai kalau para Madinah kan, ya ini mahasiswanya sendiri ya di sini. Jadi tidak mahal ya. Jadi Ibu di para Madinah itu mengefisienkan luar biasa ya. Tenaga pendidikannya juga disekolahkan S2, S3, mengajar juga. Jadi efisien sekali. Apalagi sekarang. Sehingga kuliahnya itu lebih murah dari SMA anak Ibu. Kecuali bidang-bidang tertentu yang akreditasinya A dan kemudian memerlukan lab yang banyak. Itu relatif ya. Itu hanya 1,5 sampai 1,8 juta per bulan. Relatif bisa Per bulan apa semester? Per bulan. Per bulan. Ya, jadi seperti beliau mahasiswinya itu kipas-kipas juga kata Pak Dede. Tapi kita menyajikan pendidikan yang baik ya. Dokter-dokternya banyak ya, ada hampir 50 orang ya. Dan itu city kampus yang tidak terlalu besar sih. Para Madinah tidak besar. Suaranya aja agak nyaring kayak seperti agak nyaring dikit. Cuma